Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya I Ketut Gede Duta Prabawa. Saya dari Prodi TRPL. NPM saya 247-83047. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Jaka Fitra, yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kedua, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang ketiga, deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi kehidupan berbangsa negara Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia sangat penting untuk memahami dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bernegara. Berikut adalah beberapa poin penting masing-masing perspektif. Yang pertama, sumber historis. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada perubahan konstitusi. Yang kedua, sumber sosiologis. Keberagaman budaya dan etnis. Yang pertama, keberagaman budaya dan etnis. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang selanjutnya, yang ketiga ada di sumber politik. Yang pertama, pembentukan sistem pemerintahan. Yang kedua, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pengaturan otonomi daerah. Saya mendapatkan materi ini yang bersumber dari Mira Veranita dari website yang bernama SlideShare. Oke, langsung saja pada materi yang kedua. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi sering kali muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu karena perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, maupun adanya perbedaan antara pandangan atau kepentingan antara berbagai kelompok di masyarakat. Beberapa dinamika dan tantangan konstitusi yang sering muncul di Indonesia antara lain perubahan konstitusi. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945. Perubahan ini terjadi sebagai respons atas dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Namun, perubahan konstitusi juga menimbulkan beberapa tantangan seperti perdebatan tentang substansi perubahan, bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan secara konstitusional. Selanjutnya, konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Salah satu tantangan yang sering muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi dapat menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berada dalam batas-batas konstitusional. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus meningkat juga menjadi tantangan bagi konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, implementasinya masih banyak yang tertinggal.
Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam praktiknya. Yang keempat, ada korupsi. Korupsi menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Korupsi merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan merugikan masyarakat. Konstitusi Indonesia menjamin pemberantasan korupsi, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi dapat berfungsi secara efektif. Oke, dan saya mendapatkan materi ini dari Muhammad Ragil dari Kompasiana, adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas dari web Kompas. Oke, lanjut saja ke materi yang ketiga. Ada esensi konstitusi sebagai hukum tertinggi dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NKRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tanpa adanya konstitusi tidak mungkin terbentuk. Negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Konstitusi menunjukkan sebuah arti penting untuk menjadi sebuah barometer kehidupan berbangsa, bernegara, serta memberi arahan dan pedoman bagi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Sumber dari Stasia AA dari web Stodoku. Oke, baik. Sekian dari saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, cukup. Terima kasih.